Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tentang prediksi nilai kelulusan. Sebenarnya bukan prediksi sih. Kalau prediksi tergantung konotasinya, jadi kayak tukang ramal gitu. Jadi yang lebih cocok adalah perkiraan nilai ujian EPS topik gelombang 3 tahun 2023. Nah, sebelum saya melanjutkan video ini, mohon dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya mengupload video terbaru, itu muncul di handphone teman-teman semuanya. Nah, ini adalah nilai yang sudah direkap ya. Jadi ada nilai kelulusan di gelombang 2 kemarin. Total yang lulus yaitu 5.585 orang. Yang nilainya 200 ada 163 orang, kemudian 195 ada 359 orang, dan yang nilai 160 juga ada 612 orang. Nah, ini kalau kita jumlahkan, tambahkan dengan yang ujian EPS topik kemarin, gelombang 1, yaitu kelulusannya 2.035 orang ditambah dengan 5.585 orang, maka total yang sampai saat ini sudah lulus ujian EPS topik yaitu sebanyak 7.620 orang, teman-teman. Ya. Kurang berapa sih untuk mencapai target kuota 10.000? Maka kurangnya 2.380 orang, ya. Jadi bagi teman-teman yang sedang mengikuti ujian gelombang 3, harap terus berusaha dan semangat ya. Nah, kalau kita lihat ya dari data yang ujian gelombang 2 kemarin, mungkin kalau teman-teman sambil bawa handphone atau sambil punya kalkulator sambil dihitung ya. Jadi 2.380 orang nih kira-kira perkiraan nilainya sampai di angka berapa. Nah, saya sudah hitung perkiraannya di angka 180 ya. Jadi untuk KKM gelombang 3 ini perkiraannya di angka 180. Loh, Mas kok tinggi ya? Nilainya 180. Iya, teman-teman. Karena kuotanya cuman tersisa 2.380 orang. Lain cerita kalau memang ada tambahan kuota, maka nilai pun kemungkinan bisa turun dari 180 ini. Ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kita bandingkan lagi dengan yang ujian kemarin tahun 2022 gelombang 1. Jadi total pesertanya yang ujian kemarin yaitu 9.395 orang. Kemudian yang lulus adalah 2.133 orang. Ini KKM-nya 175 ya teman-teman. Jadi salah 5 kemarin itu. Pada tahun 2022 gelombang 1 itu salah 5. Nah, ini yang gelombang 3 ini masalahnya ada sekitar 12.000 orang yang ikut ujian. Kemudian kuotanya tersisa 2.380 orang. Maka sangat wajar kalau memang nanti KKM-nya tinggi. Nah, tetapi lain cerita, saya katakan lagi, kalau ada tambahan kuota, itu bisa turun. Dan saya yakin sih positif, prediksi saya akan ada tambahan kuota ya. Jadi nanti di selesai ujian lebih dari 2.380 orang yang lulus. Ya, prediksi saya optimis dan saya yakin ada tambahan kuota. Untuk besarannya berapa? Ya, saya tidak tahu karena itu kewenangan HRD Korea yang menentukan. Karena kalau lihat di tahun-tahun kemarin bahwa tahun 2022 ada tambahan. Tahun 2023 juga gelombang 2 ada tambahan. Kemudian tidak menutup kemungkinan di gelombang 3 pun ada tambahan kuota. Sehingga nanti teman-teman yang nilainya di bawah 180
masih ada kesempatan untuk lulus. Nah, kemudian ini adalah grafik nilai kelulusan ujian EPS TOEFIK ya, tahun 2023 di gelombang 2. Nah, saya sudah buat grafiknya, ternyata yang terbanyak mencapai skornya itu bukan di angka 160 teman-teman. Karena yang 160 hanya 612 orang saja. Tetapi yang paling banyak dari gelombang 2 kemarin itu nilainya yang pertama nilai 175. 175 ada 825 orang. Kemudian terbanyak kedua ada 180. Ada 818 orang. Kemudian yang ketiga ada 185, 784 orang. Nah, itu adalah skor-skor terbanyak yang dicapai pada tahun 2023 ini di gelombang 2. Nah, jadi teman-teman ini merupakan nilai teratas ya, nilai yang kebanyakan peserta capai pada saat ujian EPS TOEFIK. Jadi bukan di angka 160, bukan. Atau mungkin di angka 200, bukan. Tapi dari 175 sampai 185. Itu nilai yang terbanyak. Nah, jadi untuk KKM gelombang 3 ya tidak jauh beda dari ketiga nilai ini. Kalau memang kuotanya masih 2.380 orang. Tapi kalau misalkan ditambah, saya yakin yang di bawah 185 atau 175 itu bisa lulus juga. Nah, kemudian ini adalah deskripsi nilai untuk ujian EPS TOEFIK gelombang 3 tahun 2023. Jadi yang dapat nilainya 185 ke atas ini alhamdulillah full senyum ya. Kemudian yang nilainya 180 ini aman, insya Allah aman ya. Kemudian yang nilainya 175 ini masih was-was ya. Masih was-was nilai 175 ini. Kemudian yang 170 ini gawat ya teman-teman. Kalau memang tidak ada tambahan kuota, nilai ini gawat. Saya harap sih ada tambahan kuota sehingga yang nilainya ini bisa ada peluang lulus. Kemudian yang nilainya 165 ini hanya menunggu keajaiban teman-teman. Mohon maaf ya, bukan saya mematahkan semangat teman-teman yang nilainya 165, tapi memang karena kuota yang diperebutkan hanya 2.000 lebih, terkecuali nilainya kuotanya ada tambahan. Jadi ya kita juga harus realistis ya. Jadi teman-teman juga harus realistis dengan nilai yang dicapai gitu. Tapi ya memang semuanya tidak ada yang tidak mungkin karena tambahan kuotanya berapa kita belum tahu dan itu kewenangan HRD Korea. Ya. Kemudian nilai yang terakhir 160, tetap semangat teman-teman. Ya, terima kasih sudah ikut ujian EPS TOEFIK. Teman-teman sudah luar biasa, sudah semangat belajar. Kalaupun nilainya 160 ya wayahnya gitu ya. Kita harus belajar lagi lebih giat. Kalaupun memang tahun ini belum bisa diberikan kesempatan lulus ya kita coba lagi di tahun depan. Mudah-mudahan kalau nilainya tahun ini 160, tahun depan ketika ujian lagi bisa di angka 180 lebih ya. Itu doa saya. Nah, teman-teman, itu saja video dari saya. Semoga teman-teman suka dan sekali lagi jangan lupa kalau memang suka dengan video-video saya jangan lupa subscribe, komen, like dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.